Selamat pagi, perkenalkan saya Cecilia Megon Hikon. Saya dari SDN 35 Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan berbagi video praktek pengalaman lapangan. Terima kasih, selamat menyaksikan. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together. Selamat pagi anak-anak. We'll Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Luar biasa. Di kursinya, udah rapi belum? Nah, pakaiannya tadi udah ibu lihat sebelum masuk kelas tuh ada yang bermain bola. Pakaian sudah dirapikan atau belum? Coba lihat, ada yang udah masuk, ada yang keluar bajunya. Coba, iya udah rapi ya. Sekarang kita akan memulai pelajaran. Sebelum belajar seperti biasa kita apa? Berdoa. Ibu minta yang memimpin doa hari ini adalah Merly. Bisa Merly? Bisa Bu, iya harus bisa. Semua anak yang lain bisa enggak? Bisa. Ya, tapi hari ini Ibu beri kesempatan kepada Merly dulu ya. Ya Merly, silakan pimpin doanya. Yang lain ketika ingin berdoa, sikap berdoanya seperti apa? Iya, ayo Merly ajak teman-temannya berdoa Merly. Iya, nah sekarang Merly kita persiapan berdoa dulu. Yuk Merly pimpin. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Terima kasih Merly. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar seperti biasa. Ibu mau tanya, coba lihat teman kiri kanannya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Andik. Wah, kemana Andik? Sakit. Siapa yang tetanggaan dengan Andik? Siapa yang tetanggaan? Nah, Jeffrey. Sakit apa dia Jeffrey? Sakit kaki. Kenapa kakinya? Wah, lompat di mana Jeffrey? Di sungai. Ada kirim surat enggak? Ada nitip surat enggak dia orang tuanya sama ibu? Ada enggak? Enggak ada. Nah, dibiasakan. Ibu kan selalu pesan kepada anak-anak ibu, jika anak-anak ibu berhalangan tidak masuk, harus apa? Harus kirim surat, harus izin. Nah, sekarang coba berdiri dulu. Sebagai bentuk nasionalis kita, sebagai bentuk cinta tanah air kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib yang pernah kita nyanyikan minggu kemarin. Masih ingat nggak lagu apa? Nah, lagu apa? Jeb, lagu apa Jeb? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tetap semangat ya, harus semangat, diawali pagi dengan semangat. Jadi ibu mau bertanya, masih ingat enggak dengan pelajaran kita kemarin? Masih ingat enggak? Masih. Kalau masih ingat apa pelajaran kita kemarin? Tentang gagasan pokok. Apa Merly? Gagasan pendukung. Iya, yang pertama tadi apa Jeffrey? Gagasan pokok. Dan itu apa lagi Merly? Iya. Ada yang tahu enggak apa itu gagasan pokok? Yuk, siapa yang tahu? Nah, apa Merly? Apa? Ayo, ide utama dari apa? Cuaca.
suatu paragraf atau bacaan. Ya, pintar Merli ya. Kalau gagasan pendukung apa? Siapa yang tahu gagasan pendukung? Ya. Sulas bisa sulas. Apa gagasan pendukung Sulas? Uraian atau tambahan informasi untuk gagasan. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Sulas dan Merli. Nah, sekarang Ibu berharap ya, setelah pelajaran ini Ibu berharapkan anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap yang pertama, setelah membaca teks bacaan dan nanti berdiskusi, anak-anak Ibu bisa menemukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung ya. Yang kedua, Ibu berharap setelah nanti membaca teks dan melakukan diskusi, anak Ibu bisa menyajikan, bisa menampilkan hasil analisis dari gagasan. Sekarang coba lihat di papan tulisnya ada suatu bacaan nih. Udah kelihatan enggak Japri? Iya, yang lain bisa melihat? Bisa. Nah, coba lihat dulu. Sudah dilihat? Bisa. Iya. Nah, coba dilihat bacaan yang ada di papan tulis. Apa judul bacaannya? Apa Kasto? Judul bacaannya Kasto? Alat musik gendang. Iya, alat musik gendang. Nah, dalam bacaan alat musik gendang ini ada berapa paragraf? 3. Iya, pintar Dian. Ada 3 paragraf. Nah, sekarang sambil memperhatikan isi bacaannya, Ibu minta kita akan membaca bacaan alat musik gendang ini pada paragraf pertama ya. Pada paragraf pertama, Ibu minta ya. Jadi Ibu akan lakukan secara bergiliran, yang lain menyimak atau memperhatikan ya. Menyimak atau memperhatikan. Jadi ketika misalnya yang pertama Ibu tunjuk Kasto. Ketika Kasto sudah selesai membacakan kalimat yang pertama, siap Ibu tunjuk. Makanya yang lain harus apa? Siap. Selain siap harus apa? Iya, benar kata Kasto, menyimak, memperhatikan agar ketika Ibu tunjuk, Japri misalnya setelahnya, Japri bisa langsung membacanya. Ya, Bu mulai ya, siap ya. Kita mulai membaca dari paragraf pertama. Ibu minta Sulas dulu. Yuk Las, coba Las, baca Las dengan lantang Las. Coba Sulas. Gendang merupakan alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul. Langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Yang pertama apa Las? Baca dulu dengan teliti. Iya, nah pertama kali baca dulu, bacanya dengan teliti. Yang kedua apa? Ayo. Tentukan kalimat utama. Nah, tentukan kalimat utamanya dulu, katanya yang mengandung apa? Yang mengandung ide pokok tadi ya, atau pokok bahasan yang akan kita bahas tadi apa? Nah, di dalam kalimat utamanya tadi terdapatlah gagasan pokoknya. Nah, kalimat utama tadi biasanya terletak di mana? Di awal paragraf dan di akhir paragraf. Nah, masih ingat enggak kalimat utama yang berada di awal paragraf disebut apa? Deduktif. Dan kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebut apa? Induktif. Nah, tadi kita sudah membaca paragraf yang pertama. Siapa yang bisa menentukan ide pokoknya atau gagasan pokoknya? Ya, Merli. Yang mana Merli? Merli tentukan dulu kalimat utamanya terletak di mana Merli? Di awal atau di akhir paragraf? Iya, yang lain bagaimana? Betul di awal paragraf? Betul. Nah, Merli udah tahu nih kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, sekarang Merli tentukan yang mana Merli? Gendang merupakan alat musik tradisional dengan cara dipukul. Ya, betul enggak? Betul. Ya. Nah, tadi kan kita sudah membaca bacaan paragraf pertama tentang apa? Alat musik gendang. Nah, Ibu mau bertanya, di sekitar kita ini pernah enggak kalian melihat gendang atau mendengarkan gendang? Pernah enggak? Kapan? Saat orang nikah, ada acara orang nikahan, ada acara apa lagi? Orang meninggal. Biasanya dilaksanakan atau diadakan pada acara-acara tertentu ya. Benar kata Merli. Nah, kira-kira bagaimana suara gendang itu bisa terdengar ke telinga kita? Ya. Karena di apa? Mengapa suara gendang bisa terdengar ke telinga kita? Ayo, yang pertama kali bisa terjadi suara itu karena diapakan? Karena di apa? Dipukul, maka menghasilkan bunyi tadi. Nah, setelah itu bisa sampai di telinga kita karena ada apa?
Dan ada apa? Iya, karena ada pendengaran kita. Coba. Ya, jadi sampai di sini sudah bisa tadi menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Mengapa bunyi tadi bisa sampai ke telinga kita? Sebelum kita melakukan percobaan, kemarin kan ibu udah nyuruh anak-anak ibu nih bawa alat-alat yang ibu perintahkan kemarin, yang ibu suruh bawa kaleng siapa? Iya, Kasto dengan Sulas. Yang ibu suruh bawa pipa siapa? Merli sama Dian. Yang ibu suruh bawa ember berisi air siapa? Jadi sekarang kita akan melakukan percobaan. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi ibu bagi, coba Kasto, Agus dan Merli kelompok sini. Yuk, pindah. Bawa kursinya, jangan diangkat ya kursinya. Nah, kursinya diangkat, bawa bukunya Gus. Kasto dekatkan kursinya bersama Merli. Dian, Sulas sama Jepri gabung di sini. Ya, alatnya juga dibawa. Perlengkapannya ya. Ya, perlengkapannya dibawa. Diangkat Jep, diangkat Jep. Sekarang ibu udah bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Jadi ibu akan membagikan ini dulu. Coba lihat. Jepri ke tengah-tengah Jep. Kalengnya taruh di sini Jep. Kalengnya taruh di sini Jep. Dan ini untuk kelompok Merli. Nah, sekarang perhatikan lembar kerja yang ibu bagikan. Coba lihat dulu. Taruh di tengah-tengah biar sama-sama bisa melihat. Taruh di tengah-tengah. Ya, nanti lembar kerja yang ini perhatikan ya, sambil dengarkan ibu berbicara, sambil perhatikan nih. Nah, untuk lembar kerja yang ini ditulis nama kelompoknya ya. Misalnya kelompok yang pertama, Agus, siapa lagi? Kasto, dan siapa lagi? Merli. Untuk kelompok yang berikutnya siapa? Jepri, siapa lagi? Sulas dan Dian. Nah, coba lihat halaman berikutnya. Halaman berikutnya dibuka. Ya, nah ini kita disuruh apa nih? Menentukan? Iya, dan gagasan pendukung. Dilihat yang diminta itu paragraf keberapa? Paragraf keberapa? Paragraf kedua. Jadi nanti paragrafnya lihat yang dibacaan tadi ya. Alat musik gendang paragraf kedua. Nah, sekarang lihat lagi sebelahnya. Tentang hasil percobaan. Nah, coba lihat tuh. Jadi nanti kita akan melakukan 3 percobaan. Nah, ibu minta coba buka buku paketnya halaman 37. Yuk, kelompok Sulas dengan kelompok Merli coba buka buku paketnya halaman 37. Coba dibuka Jepri sama. Karena ini kerja kelompok ya Jep, dilakukan secara berkelompok Jep. Sama-sama dengan itu Jep, dengan Sulas Jep. Mana? Iya, tapi kan kita mulai dari percobaan yang keberapa? Persatu. Nah, nanti langkah-langkah alat dan bahan serta langkah-langkahnya kalian baca nanti. Coba dibaca dulu. Ibu minta kelompok Merli. Nah, kelompok Sulas menyimak ya. Jepri dekatkan sedikit Jepri kursinya Jepri. Biar sama-sama menyimak. Siap? Dibacakan dengan nyaring, taruh di tengah bukunya biar sama-sama membaca. Ya, alat dan bahan dulu. Yuk, coba dibaca. Centang tadi Jepri. Bisa Jepri? Bisa. Nah, sekarang siapkan alatnya. Kita akan melakukan percobaan. Ya. Siapkan alatnya. Embernya tadi boleh didekatkan. Siapkan 1 buah kursi untuk meletakkan embernya. Ya, ini kursi ini Jep. Boleh Jep? Taruh di sini Jep. Ya, Sulas, siapkan Sulas. Kita akan melakukan percobaan. Ya, kelompok Merli. 1 kursi siapkan. Bisa? Pelan-pelan. Kan ibu udah bilang airnya berisi, embernya berisi air dengan penuh. Nah, 1 lagi yang lupa. Untuk airnya kurang apa satunya alatnya? Corong. Iya, corongnya ibu yang bawakan ya. Ini kelompok Sulas ambil dulu 1 corong. Nih. Ya, nah ini kelompok Merli. Coba ambil Gus. Iya, sekarang percobaan yang pertama tadi. Siap, yang bagian penulisnya siapa? Yang akan melakukan percobaan yang pertama? Ya, percobaan yang pertama menggunakan apa tadi? Ya, menggunakan apa? Pipa. Ingat, ibu minta 1 orang anak menyiapkan kalimat, tapi tidak boleh diketahui teman yang lainnya ya. Jadi nanti misalnya Sulas menyiapkan 1 buah kalimat, sampaikan pesan atau kata ke Dian. Dian mendengarkan di telinganya. Nanti Dian sampaikan lagi pesannya. Benar enggak pesan yang disampaikan Sulas tadi ya? Bisa? Bisa? Ya, sekarang kita tulis dulu nomor 1. Yuk.
bunyi merambat melalui apa? Ya, tulis Jepri. Siap Sulas dengan kata-katanya? Siap. Kasto siap dengan pesan yang akan disampaikan ke Agus? Siap ya? Agus dengarkan dengan baik-baik. Yuk, coba Kasto dulu. Nah, apa yang disampaikan? Benar Kasto? Benar. Artinya terdengar atau tidak terdengar? Nah, sekarang giliran Agus lagi berbicara, Kasto yang mendengarkan. Apa? Benar tidak? Masa katanya sama? Coba Agus diganti katanya yang lain, Gus. Ya, Agus pikirkan dulu. Ganti kata-kata yang lain, Gus. Apa? Iya, terdengar? Terdengar. Berarti kalau yang terdengar centangnya di mana? Iya, sekarang giliran Merli lagi, Agus yang mencatat. Sekarang kelompok Sulas, coba. Yan. Siap. Bermain apa? Sampaikan pesannya dengan jelas, Jepri. Benar? Iya, berarti terdengar tidak? Terdengar. Nah, sekarang Merli yang berbicara, Kasto yang mendengarkan. Ulangi, usahakan talinya harus apa? Nah, antara kaleng yang menggunakan benang dan kaleng yang tidak menggunakan benang, yang mana yang terdengar? Menggunakan benang. Nah, coba Sulas dengan Jepri, coba. Terdengar Jepri? Tidak terdengar juga. Jadi sama ya, baik itu kelompok Jepri maupun kelompoknya Kasto, jika berbicara menggunakan kaleng yang tidak ada talinya, terdengar atau tidak terdengar? Terdengar atau tidak terdengar? Yang tidak terdengar. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan percobaan yang ketiga. Dengan apa? Dengan apa? Ya, menggunakan benda apa? Benda cair. Artinya di ketiga tulis menggunakan media perambatan bunyi dengan menggunakan benda cair. Dah? Nah, sekarang kembali lagi ke mejanya masing-masing. Ibu berharap kalian bisa mengerjakan hasil laporannya dengan berdiskusi ya. Nah, sekarang kerjakan tugasnya, lakukan diskusi tadi secara bersama-sama dan kerjakan secara apa? Teliti. Ya, sekarang mulai dikerjakan. Ya. Nah, sekarang anak-anak untuk yang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak lihat di sini ya. Untuk paragraf yang keberapa tadi? Ya, nah sekarang mulai lakukan diskusi dan kerjakan pekerjaannya ya. Yuk Jepri ikut bantu Jepri. Perhatikan ya, penggunaan huruf kapitalnya, huruf besarnya, huruf kecilnya, nama tempat menggunakan huruf besar. Iya, nama daerah menggunakan huruf besar. Akhir kalimat diberi tanda iya. Sudah semua anak-anak? Sudah. Sudah siap dengan hasil laporannya? Sudah. Nah, antara kelompok Merli dan kelompok Sulas siapa nih yang berani duluan maju? Ayo, kelompok siapa yang berani? Ya, iya Merli. Ya Merli. Nah, bacakan lagi hasilnya. Peta pikiran paragraf kedua. Gagasan pokok alat musik gendang dikenal di Pulau Jawa sejak pertengahan abad ke-9 Masehi. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan: perambatan bunyi melalui udara. Tujuan percobaan untuk mengetahui perambatan bunyi melalui udara, terdengar atau tidak terdengar. Alat selang plastik 2 meter atau 3 meter. Langkah kerja: pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. 3. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. 4. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Ya, sudah kelompok Merli? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Dian, Sulas dengan Jepri, bagaimana hasil kerja kelompoknya Merli? Bagus. Nah, tadi Merli menyampaikannya dengan jelas atau tidak? Dengan jelas. Suara Merli terdengar tidak? Terdengar.
Nah, tadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil laporannya ya. Terima kasih anak-anak ibu sudah menampilkan hasil laporannya dengan percaya diri. Masih semangat? Masih. Nah, kalau masih semangat coba kita berdiri. Ya, kita berdiri. Kita akan melakukan namanya tepuk konsentrasi. Naik delman istimewaku duduk di muka. Sambil nyanyi, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik. Nah, sekarang ibu akan, anak-anak perhatikan ini ya. Sekarang boleh duduk. Ya, boleh duduk. Sekarang kita perhatikan video yang akan ibu putarkan ya. Perhatikan, jika ada tulisannya di apa? Dibaca sambil diperhatikan ya. Siap? Perhatikan ya. Perhatikan Jeb. Perambatan bunyi melalui benda padat. Yang kedua, suara terdengar saat melakukan telepon tali. Ya. Nah, tadi kita sudah menonton video ya. Jadi ada beberapa contoh sumber sifat-sifat bunyi merambat. Seperti yang kita lakukan percobaan tadi. Yang pertama, bunyi merambat melalui yang percobaan kita yang pertama apa? Udara, yaitu dilakukannya melalui apa? Selang. Yang kedua, bunyi merambat melalui apa? Benda padat, yang dilakukan melalui kaleng. Kaleng dengan apa? Diberi tali. Yang ketiga, ya, yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Ya, tadi juga ada beberapa contoh. Misalnya seperti tadi orang mendengarkan televisi. Termasuk apa? Bunyi merambat melalui apa? Udara. Yang tadi suara lonceng berbunyi? Udara. Petir, suara petir terdengar? Udara. Jadi syarat bunyi bisa terdengar ada 3. Ada yang tahu? Yang pertama harus ada apanya dulu? Sumber bunyinya. Nah, sumber bunyinya itu seperti apa? Yuk. Lonceng di apa? Lonceng, ya, lonceng ada 2 jenis ya. Kalau lonceng kita di apa? Dipukul, berarti suara lonceng. Ya, apalagi salah satu sumber bunyi? Iya, gendang, suara gendang yang dipukul. Apalagi? Peluit ditiup. Apalagi? Contoh sumber bunyi. Gus, apa Gus? Contoh sumber bunyi Gus. Suara ibu ngomong. Iya, suara ibu berbicara. Nggak usah jauh-jauh ya. Ternyata ibu berbicara juga termasuk sumber bunyi. Nah, yang kedua harus ada apanya selain sumber bunyi? Media penghantar. Tadi kita sudah melakukan 3 percobaan. Medianya apa saja? Yang pertama? Benda padat bisa, benda udara, dan benda cair. Gus, kalau mengetuk air di dalam ember tadi medianya apa Gus? Benda cair. Jeb, kalau tadi berbicara menggunakan selang tadi, medianya apa Jeb? Angin. Betul enggak? Betul. Nah, sampai di sini siapa yang belum paham menentukan media perambatan bunyinya? Yuk, ada yang belum paham media perambatan bunyi? Nah, sekarang kan sumber bunyinya sudah ada, media perambatan bunyinya sudah ada. Yang ketiga harus ada apa? Media pendengarnya. Nah, yang berfungsi untuk mendengar apa? Telinga kita. Ada gendang dipukul, merambatlah melalui udara dan terdengarlah oleh telinga kita, ya. Jadi nah, sampai di sini ada yang belum bisa menentukan media perambatan bunyinya. Yuk, ada yang ingin bertanya? Siapa? Ayo. Jepri, ada yang mau ditanyakan, Jep? Tentang media perambatan bunyi, atau Jepri masih bingung, Bu? Kalau ini apa perambatan bunyinya? Apa, Jep? Apa? Oh, Jepri kemarin waktu libur sunat. Ya, jadi apa, Jep? Iya, terus ditempelkan ke dada Jepri. Jadi apa yang Jepri tanyakan? Medianya apa gitu? Nah, siapa yang selain Jepri, siapa yang pernah berobat ke dokter? Nah, pernah nggak dokter menempelkan alat di telinganya dan
Tekankan di dadanya. Pernah. Nah, jadi dokter itu menggunakan, itu namanya alatnya stetoskop. Coba sebut sama-sama. Stetoskop. Iya, digunakan dokter untuk memeriksa pasiennya, memeriksa detak jantungnya ya, memeriksa penyakitnya. Jadi itu suara yang didengarkan dokter melalui stetoskop tadi. Nah, medianya tadi stetoskop. Nah, stetoskop tadi termasuk benda apa? Benda padat. Nah, ibu minta anak-anak ibu kembali ke kursinya masing-masing. Ibu akan memberikan soal. Sekarang kembali ke kursinya masing-masing. Kembali ke kursinya masing-masing. Alat percobaannya tadi sudah dikembalikan? Sudah ditaruh? Sudah. Nah, sekarang sudah kembali ke kursinya masing-masing. Ibu akan memberi soal, tetapi soal yang ibu berikan ini dikerjakan secara mandiri. Nah, dilakukan secara mandiri artinya kerjanya berkelompok atau sendiri? Sendiri. Boleh enggak nyontek temannya? Enggak lagi berdiskusi seperti tadi ya. Dilakukannya secara sendiri-sendiri. Nah, ibu minta coba Jepri, bagikan Jep. Bagikan ke temannya. Sekarang waktunya selesai. Ya, terima kasih Merli. Nah, sekarang sudah selesai semua tadi? Sudah. Jadi sekarang bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan pasti anak-anak tahu apa yang kita pelajari hari ini. Yang dari yang pertama. Menentukan apa? Yang pertama tadi? Apalagi? Gagasan pendukung. Nah, itu melakukan apa tadi? Melakukan percobaan. Ada berapa percobaan yang dilakukan? Ada 3, yaitu melalui padat, udara, dan benda cair. Nah, syarat benda bisa terdengar ke telinga kita tadi kan ada 3. Yang pertama apa? Harus ada sumber bunyinya. Yang kedua, media perambat bunyi. Yang ketiga, ada pendengaran. Ya, pintar anak ibu ya. Berarti anak ibu sudah paham tentang pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang ibu berharap ya, hari ini kan kita telah melakukan diskusi. Jadi dengan berdiskusi, bekerja kelompok tadi, ibu harapkan apa? Anak-anak saling bekerja sama. Yang pertama kan, karena bekerja sama enggak tadi? Bekerja sama. Anak-anak ibu menghargai pendapat temannya. Misalnya tadi Kasto memberikan pendapat kepada Merli atau Agus juga memberikan pendapat. Merli sebaiknya apa? Mencatatnya. Dengan mencatat berarti Merli menghargai pendapat yang diberikan oleh Kasto. Dengan Agus tadi, ya, saling menghargai pendapat. Tidak boleh memaksakan kehendak juga. Misalnya dia merasa dirinya paling benar. Harus ini jawabannya. Boleh tidak memaksakan kehendak? Tidak boleh. Artinya tidak boleh juga memaksakan kehendak ya. Saling bekerja sama. Dan melakukan pekerjaan juga dilakukan dengan apa? Teliti. Ya, benar kata Dian ya. Nah, sekarang coba ibu minta buka buku paketnya halaman 51. Coba buka halaman 51. Buka halaman 51. Coba dibuka halaman 51. Sudah ketemu? Apa judulnya? Aja satu bacaan di sana. Iya, tarik kipas Pakarena. Ibu minta di rumah anak-anak ibu ya, dibuka halaman 51, dibaca bacaannya. Ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Setelah dibaca, ibu minta tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada paragraf pertama. Ya, Merli, pasang dulu tasnya. Gendong dulu tasnya. Ya, ada siap? Ya, Jepri, pimpin doanya. Iya, ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin ya. Terima kasih ya. Berjalan ingat di tepi sebelah kiri ya. Jangan berkerumunan, nanti ada kendaraan lewat ya. Takut kalian disenggol kendaraan. Yuk Jepri.
Hati di jalan ya Jab ya. Jalan di tepi. Ya, dari sebelah dulu. Sini. Kursinya dirapikan. Sini lah, sini. Ya. Nah, jalan di tepi ya Gus ya. Jangan bergurau di jalan. Nggak boleh bergurau di jalan ya toh.